Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama mempersiapkan diri kita untuk menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, waktunya bagi kami untuk menyediakan telinga kami dan membuka hati dan pikiran kami, memohon Tuhan berbicara dan menyatakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah pemberitaan sabda Tuhan di dalam pertolongan Roh Kudus membuat kami semua dapat berjumpa dengan karya Tuhan yang menuntun, membaharui, menegur, dan juga terus mendandani kami sebagai pengikut-pengikut-Mu. Biarlah juga dengan kuasa Roh Kudus kami dimampukan tidak hanya mengerti dan memahami, tetapi kami mengalami, lalu kemudian kami dimampukan untuk menyatakan dan menghidupkannya di dalam pengalaman iman kami sesehari. Tuhan yang baik, kami percayakan waktu kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami yang bertugas pada waktu ini, kami yang bertugas sebagai lektor, sebagai pemazmur, juga hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk memberitakan sabda Tuhan. Biar bersama-sama kami yang hadir di sini boleh mengalami perjumpaan dengan karya Allah melalui perenungan sabda Tuhan. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 55 ayat 1 sampai yang kelima. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 5. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 145 ayat 8 sampai 9, kemudian dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 21. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Pengasih dan penyayang, panjang sabar,
kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang. Dia penopang bagi semua yang jatuh. Tuhan itu penegak bagi semua orang. Dia penegak bagi semua yang tertunduk. Mata semua orang menantikan Engkau, dan Kau beri mereka makan pada waktunya. Kau yang buka tanganmu, dan Kau yang berkenan untuk mengenyangkan segala makhluk yang hidup. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu adil di segala jalannya, penuh kasih setia di semua karyanya. Tuhan itu dekat pada semua orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan melakukan kehendak yang takutnya, mendengar seruannya dan selamatkan mereka. Tuhan jaga semua yang mengasihinya, tapi semua orang fasik kan Dia binasakan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Mulutku mengucapkan pujian pada Tuhan, biar segala makhluk juga memuji-Mu. Memuji nama Tuhan, ya namanya yang kudus, untuk seterusnya dan untuk selamanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Bacaan kedua diambil dari Roma 9 ayat 1 sampai 5. Bacaan kedua diambil dari Roma 9 ayat 1 sampai 5. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan
Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai gelap. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu biasa ini kita bersama akan merenungkan tema Yesus Sang Sumber Berkat. Kita mengenal kata me time. Me time itu artinya adalah waktu yang dihabiskan untuk diri sendiri. Bukan untuk bersenang-senang semata, ada tujuannya rupanya. Yakni memulihkan kondisi jasmani dan rohani yang letih. Biasanya meluangkan waktu untuk diri sendiri itu kerap tidak dianggap penting. Karena kita menganggap waktu itu sepantasnya digunakan untuk hal-hal lain yang lebih penting. Misalnya membereskan rumah nih bagi ibu-ibu, gatel kalau nggak dibereskan. Jadi harus itu membereskan rumah. Menyelesaikan tumpukan pekerjaan yang menggunung, entah itu di rumah atau yang bekerja di kantor. Daripada me time, lebih baik menyelesaikan pekerjaan. Padahal sebenarnya me time itu memiliki fungsi yang penting untuk memulihkan kondisi seseorang. Tapi bukan terus setiap hari me time ya. Jadi ini memang ada waktu yang perlu dilakukan entah sebulan sekali seperti itu ya.
untuk memberi waktu bagi diri sendiri supaya bisa pulih. Macam-macam aktivitas me time itu sebenarnya. Ada yang menemukan kesegaran setelah melakukan hobi, ngerawat tanamannya gitu ya. Wah, kok jadi bagus gitu rasanya, jadi setelah itu terus seger gitu ya. Ada yang mungkin main game me time-nya. Siapa yang main game me time-nya? Kalau udah jadi tiap hari, maka ya berarti me time-nya terlalu sering kayaknya ya kalau main game-nya tiap hari begitu. Terus dengerin musik sambil tidur-tiduran, kayak setelah itu relax gitu. Terus ada yang nonton, entah itu nonton di rumah atau nonton keluar gitu ya. Mungkin ada yang jalan-jalan dengan teman, atau ada yang me time-nya adalah wah, pijet. Enak ya kalau pijet itu rasanya relax gitu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau kita sedang me time lalu terganggu. Lagi enak-enak nonton TV, nonton film yang kita sukai, lalu ada telepon masuk. Pas diangkat, ternyata penipu. Sekarang banyak banget ya yang kayak gitu ya. Jadi kayaknya kita mesti pilih-pilih nih kalau angkat ini nomornya nomor yang aneh begitu ya. Mendingan tidak usah itu. Tapi kalau pas diangkat, nipu. Kalau penting sih nggak apa-apa ya. Kalau ini ternyata orang nipu, orang iseng, yang ngabari ada kecelakaan lah, yang ngabari ada itu. Pasti rasanya apa? Kesel banget. Lagi asik main game, tiba-tiba listriknya mati atau ada gangguan internet. Keselnya luar biasa. Ketika me time kita terganggu. Di dalam bacaan Injil kita melihat catatan tentang Yesus yang menyingkir untuk mengasingkan diri. Mengapa kok Yesus menyingkir dan ingin mengasingkan diri, ingin menyendiri? Kita akan menemukan karena dia mendengar satu berita. Jadi ada satu berita yang membuat Yesus akhirnya harus merasa perlu menyendiri. Berita itu adalah kematian Yohanes Pembaptis. Kita tahu kisah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kepalanya dipenggal oleh Raja Herodes Antipas. Oleh karena Herodias yang tersinggung dengan teguran Yohanes Pembaptis lalu meminta anaknya itu ya, yang kemudian meminta supaya kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Yesus perlu me time. Di tengah perasaan yang muncul, salah satunya tentu adalah duka dan kehilangan. Yesus merasa kehilangan karena Yohanes Pembaptis itu kan masih punya hubungan saudara, lalu dia yang membaptis Yesus. Mereka punya hubungan yang baik, ada rasa kehilangan, tetapi tidak hanya itu. Ada kesedihan karena mengapa manusia sedemikian jahatnya menolak kebenaran sampai melakukan pembunuhan. Kebenaran diberitakan, lalu dengan kemarahan itu manusia menolak. Tadi dalam bacaan kita yang kedua, Paulus menceritakan pedih hatinya. Dia berduka cita, dia ngomong gitu. Karena apa? Karena orang Israel, orang sebangsanya yang tidak mau menerima karya keselamatan dari Tuhan. Itu menyedihkan hatinya. Kira-kira dua perasaan inilah yang membuat Yesus merasa perlu untuk me time. Dia bersedih, dia kehilangan dan bersedih karena melihat perilaku penolakan manusia. Tapi apa yang terjadi dalam bacaan kita? Me time-nya diganggu. Sampai akhirnya gagal itu me time-nya. Kenapa? Karena orang banyak yang tahu di ayat 13. Tahu rencana Yesus itu lalu mengikuti dari darat. Kalau kita diganggu ketika sedang me time, kita merasa sebel, kita merasa marah, kita merasa terganggu. Tapi bagaimana dengan Yesus dalam peristiwa ini? Ternyata kita menemukan
Yesus tidak marah atas gangguan itu. Alkitab justru mengatakan Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Belas kasihan berasal dari kata splangitsome. Artinya apa di sini? Artinya adalah ada kepedulian yang mendalam, yang dilandasi bersumber dari empati, tapi enggak cuma berhenti pada kepedihan yang mendalam, empati, tapi kemudian mewujud di dalam tindakan. Yesus memang sedang butuh untuk menyendiri, tapi ketika melihat orang banyak yang mengikutinya dan membutuhkannya, muncul belas kasihan ini dalam diri Yesus, sehingga kemudian dia melakukan tindakan, yakni memulihkan mereka yang sakit. Yesus merasakan betul apa yang dialami, apa yang dirasakan, dan segala sesuatu yang ada dalam diri orang-orang yang mengikuti dia. Sehingga tidak bisa tidak, Yesus bertindak menolong dengan menunjukkan belas kasih-Nya. Padahal sekali lagi dia sedang mengalami duka dan kehilangan. Ada orang yang sakit, Yesus sungguh-sungguh merasakan rasa sakit yang diderita oleh orang banyak itu. Mungkin di antara mereka ada yang bersedih. Yesus yang sedang berduka juga bisa merasakan dengan sungguh kesedihan mereka. Ia tidak terganggu, ia justru digerakkan oleh belas kasihan. Maka pada bagian pertama kisah ini, saya mengajak kita untuk dapat berjumpa dengan hati Tuhan yang penuh belas kasihan. Tuhan Yesus menunjukkan hati Tuhan yang dipenuhi cinta kepada manusia. Ada belas kasihan dan ada tindakan nyata. Kita buka diri kita supaya bisa berjumpa dengan belas kasih Tuhan ini. Supaya kita bisa punya pengalaman, oh ternyata kasih Tuhan memang begitu besar. Dia mencintai saya. Dia berbela rasa, berbelas kasih, dan melakukan tindakan untuk menolong saya. Bayangkan sekali lagi, pada saat ia ingin meratapi duka citanya, dia terlebih besar lagi digerakkan oleh belas kasihan. Duka cita yang dirasakan Yesus ditujukan bagi dirinya, tapi ketika melihat orang banyak, duka cita itu berubah menjadi gerakan belas kasih yang membuatnya melakukan karya pemulihan, menyembuhkan orang banyak yang membutuhkan pertolongannya. Maka di sini kita perlu belajar untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang selalu berkarya menunjukkan cintanya, yakni belas kasih yang pasti disertai dengan tindakan bagi kita. Dia tidak berdiam diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepanjang hidup kita berhadapan dengan berbagai situasi hidup yang membuat kita pasti punya pergumulan. Entah itu pergumulan di tempat bekerja, pergumulan selama menempuh pendidikan apapun bentuknya, entah tantangan, kesulitan, kebutuhan biaya, atau apapun itu. Pergumulan relasi dengan keluarga, pergumulan pemenuhan kebutuhan hidup, bisa juga pergumulan berhadapan dengan berbagai macam penyakit. Apapun yang kita hadapi, mari kita menunjukkan pandang kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, supaya kita bisa merasakan Tuhan yang mencintai kita dengan belas kasih dan tindakan nyata. Dalam tradisi liturgi gereja reformasi, peristiwa mengarahkan hati kepada Allah itu disebut dengan sursum corda, di mana arti harafiahnya memang mengangkat hati. Kita biasanya mengucapkan ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Tidak hanya di pengutusan, tapi juga pada saat kita merayakan perjamuan kudus.
ada kalimat ini. Maka angkat hatimu, arahkan hati kepada Tuhan supaya kita dapat bertemu dan berjumpa dengan karyanya yang penuh belas kasih. Sehingga kita turut merasakan, Tuhan yang turut merasakan dan bertindak itu. Dan bernyanyi seperti pemazmur, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bapak Ibu Saudara, ada satu meme yang kerap saya bagikan, kadang-kadang saya membagikan ini untuk menunjukkan kejengkelan seseorang yang ketika curhat bukannya menerima empati, bukannya didengarkan, bukannya menerima bela rasa, tapi malah diajak, kata anak-anak muda, adu nasib. Ada kejengkelan ketika respon yang tidak tepat dari orang lain pada saat lagi curhat. Meme-nya seperti ini. Oh sorry, ini belum selesai. Ya, meme-nya seperti ini. Lagi curhat, lalu temannya bilang, lu masih mending. Lah gua gitu ya. Wah saya guanya kok medok ya ngomongnya ya. Lagi curhat gitu. Nah lu masih mending lah gua gitu kan. Misalnya nih, kita curhat. Aduh anak gue lagi sakit nih, capek banget. Lalu temennya bilang gini, lah mending lu punya anak, lah gue gak punya anak. Itu kesel banget kan ya jadinya. Rasanya kayak gimana, sebel banget kan kalau seperti itu. Nah, atau anak-anak ngeluh ke bapaknya, papa, mama, pelajaran hari ini berat banget. Terus orang tuanya jawab gitu, suka ngajak adu nasib sama anaknya. Lah kamu masih mending nak, papa mama dulu sekolah ditambah kerja misalnya kayak gitu ya. Jadi anaknya kesel lagi curhat malah diajak adu nasib. Bayangkan kalau yang terjadi pada Tuhan Yesus ke orang banyak. Yesus tolong kami. Kami sedih karena anak kami sakit, karena bawa anaknya yang sakit. Tolong kami sedang sakit. Lalu Yesus jawab, nah kamu masih mending, aku baru kehilangan saudara begitu ya. Dan orang yang penting bagi aku, Yohanes Pembaptis. Matinya dipenggal loh, sedih banget loh misalnya Tuhan Yesus ngomongnya gitu ya. Kan gimana sih malah ngajak adu nasib. Tapi sekali lagi Tuhan kita gak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bersyukur bahwa Tuhan Yesus turut merasakan apa yang kita rasakan. Dia mendengar seruan kita dalam kisah ini dan dia bertindak, tidak tinggal diam. Maka berjumpalah dengan pengalaman iman seperti ini dengan Allah yang begitu mendengar dan berbela rasa dengan kita, ikut merasakan dan dia bertindak, tidak tinggal diam. Yang kedua, mari kita percaya kepada Tuhan Sang Sumber Berkat yang bekerja dalam berbagai cara. Pada bagian kedua, setelah kisah penyembuhan itu, rupanya kisah penyembuhan itu berlangsung hingga jelang malam. Murid-murid kemudian mengusulkan supaya orang banyak itu diminta beli makan ke desa terdekat. Jadi situasinya dari, kalau saya menyebut, darurat kesembuhan itu teratasi. Tapi berganti dengan situasi darurat makan. Perlu makan, butuh makan karena sudah malam. Di tempat terpencil. Orang banyak datang tanpa membawa banyak bekal makanan. Murid-murid berpikir harusnya disuruh pergi aja. Karena itu yang paling mungkin. Tapi Yesus mengatakan, berilah mereka makan. Di ayat 16. Mazmur tadi memberikan gambaran tentang Tuhan yang pengasih dan penyayang. Yang juga memberi makan dan mengenyangkan. Hal ini menanggapi bacaan dalam Yesaya 55 dalam konteks pembuangan kala itu. Juga di tengah kelaparan yang sedang dialami umat karena di masa pembuangan. Digambarkan tentang Tuhan yang menjamu. Tuhan yang menjamu dan mengenyangkan mereka. Yesus melihat kebutuhan itu secara utuh. Orang tidak hanya perlu
disembuhkan. Tapi ketika perutnya lapar, dia perlu diberi makan. Kamu harus memberi mereka makan. Di sini kita menemukan ada karya Tuhan yang bekerja sebagai sang pemberi berkat mengatasi kemustahilan. Usulan para murid mustahil. Kalau itu dilakukan dan nampaknya logis, nggak ada dana buat 5.000 orang. Kita anggaran konsumsi untuk 1.000 orang aja udah mahal banget ya. Ini 5.000 orang. Tidak ada dana, nggak ada penjual makanan dan hanya yang sedikit yang membawa makanan. Yakni hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Yesus meminta mereka berfokus pada karya Tuhan sebagai sang sumber berkat. Bukan pada persoalan ketiadaan makanan, tapi pada Tuhan sebagai sang sumber berkat. Sehingga Yesus mengatakan, bawalah kemari kepadaku 5 roti dan 2 ikan itu. Dan kita tahu kisah ini dicatat di semua Injil yang menandakan melekat sekali. Pada masa itu akan karya Yesus yang luar biasa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. 5 roti dan 2 ikan diubah menjadi makanan yang melimpah. Dalam tangan Yesus sang sumber berkat. Sesuatu yang awalnya mustahil menjadi mungkin dilakukan. Ternyata ketika kita menunjukkan pandang kita kepada Tuhan, bukan pada persoalan itu, Tuhan sanggup untuk melakukan melampaui yang bisa dipikirkan. Yang logis adalah suruh pergi, beli makan sendiri-sendiri. Tapi ternyata dalam karya Tuhan, melampaui itu semua, kamu harus memberi mereka makan dan itu terjadi. Ketika para murid hanya berfokus pada keadaan darurat, pada 5 roti dan 2 ikan, di sana Tuhan menunjukkan Dia sanggup bekerja melampaui cara pandang dan cara pikir yang terbatas. Maka tugas kita sebagai orang percaya itu adalah selalu jangan pernah membatasi cara Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan bekerja dalam kedaulatannya. Yakinlah bahwa pekerjaannya itu selalu melampaui apa yang sanggup kita doakan dan pikirkan. Dalam pengalaman sehari-hari, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami. Kita berpikir orang ini kayaknya yang bisa menolong, lalu kita datang kepadanya. Ternyata bukan itu yang Tuhan lakukan. Dia lakukan cara lain untuk menolong kita. Maka jangan pernah batasi cara Tuhan bekerja. Keajaiban Tuhan memberi berkat dilakukan dalam berbagai cara. Tugas kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk melihatnya. Ini betul-betul kisah yang pernah dialami seorang teman. Dia seorang Kristen. Yang satu kali dia sungguh-sungguh tidak memiliki uang ataupun makanan untuk dimakan. Dia punya jualan yang tidak laku. Karena dia beriman. Mungkin kita pikir tindakannya konyol. Dia merebus batu. Dan berdoa. Supaya ada keajaiban batu itu mbok ya dijadikan nasi supaya saya bisa makan. Saya enggak punya apa-apa. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, amin, dibuka tetap batu. Lalu dia doa lagi, dibuka lagi tetap batu. Terus dia berdoa, Tuhan tunjukkan kuasa-Mu, dia buka lagi, masih tetap batu. Dia sudah semakin lapar. Tidak berapa lama pintu rumahnya diketuk. Batu itu tidak pernah berubah menjadi nasi. Batu itu tetap batu. Tapi pintu rumahnya diketuk oleh tetangga yang sedang syukuran. Sehingga dia dikirimi makanan yang melimpah yang membuatnya kenyang.
cara Tuhan bekerja itu dalam banyak hal. Dia mendatangkan keajaiban dengan berbagai macam cara. Maka ada kalimat bijak yang katanya diucapkan oleh Einstein mengatakan, ada 2 cara untuk hidup. Anda bisa hidup seolah-olah tidak ada keajaiban. Cuma dikirimi makanan sama orang kan bagi kita bukan keajaiban. Padahal kalau dalam peristiwa tadi itu keajaiban. Atau yang kedua, Anda bisa hidup seolah-olah segala sesuatu adalah keajaiban. Biarkan Tuhan bekerja dalam kedaulatannya dan temukan karyanya ajaib itu. Keajaiban bisa terjadi dengan cara mengubah hati juga untuk bersedia digerakkan bagi sesama melalui yang ada pada kita. Meski hanya 5 roti dan 2 ikan, Yesus mengajak murid-muridnya digerakkan untuk melakukan sesuatu. Pendeta Yoas Adi Prasetya pernah menuliskan bahwa kita tidak hanya sursum korda mengarahkan hati kepada Tuhan, tapi juga ekstra sursum korda. Jadi kalau kita sudah mengarahkan hati kepada Tuhan, ketika kita pulang dan diutus, selayaknya juga kita mengarahkan hati kepada dunia, kepada sesama, menjadi sahabat bagi semua orang dan seluruh ciptaan. Maka kadang kalimatnya dikatakan mengarahkan hati kepada Tuhan dan kepada dunia. Maka mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama, kepada dunia, supaya kita dapat dipakai untuk menghadirkan keajaiban bagi sesama, tidak hanya bagi diri kita sendiri. Kita menghadirkan berkat Tuhan, bahkan bergandengan tangan untuk menghadirkan keajaiban dan berkat yang Tuhan kerjakan bagi kita dan melalui kita juga bagi sesama. Pada hari ini nanti, setelah ibadah pukul 9.30, kita akan mulai melakukan perubuhan bangunan lahan yang sudah diberikan Tuhan bagi kita, yang kita rindu ini bisa menjadi jalan berkat bagi sesama. Perlu keajaiban untuk mewujudkan bangunan itu pada saatnya nanti menjadi berkat. Tapi bukan hal yang mustahil, kita percaya Tuhan bisa bekerja melalui apa saja. Karena kita rindu nanti tempat itu bisa menjadi salah satu karya di mana Tuhan mendatangkan keajaiban-keajaiban bagi sesama kita. Sehingga berkat itu tidak hanya kita alami, tapi juga dialami oleh banyak orang. Maka umat yang dikasihi Tuhan, teruslah mengarahkan hati kepada Tuhan yang penuh belas kasih dan mencintai kita. Sehingga kita boleh melihat pekerjaan yang melalui berbagai cara. Dan kita bersedia menjadi alat bagi keajaiban yang Dia bisa lakukan melampaui apa yang bisa kita pikirkan maupun doakan. Tuhan menolong kita. Amin.